Dua kelompok remaja yang membawa senjata tajam terlibat aksi tawuran di Jalan Budi Raya Kebonjeruk, Jakarta. Tawuran berlangsung saat tidak ada patroli polisi di lokasi. Para remaja tawuran dengan membawa parang dan celurit pada Rabu dini hari. Sempat berlangsung cukup lama, tawuran akhirnya berhenti setelah dibubarkan oleh warga. Warga pun berharap Polsek Kebonjeruk meningkatkan patroli di kawasan untuk mengantisipasi kejadian serupa. Nah itu pas tawuran kelompok mana sama kelompok mana Pak? Ya itu tadi anak kepak sama anak kepak. Oh, anak kepak sama gabungan sama anak kopro. Nah itu di dalam tawuran itu pada bawa sajam juga ya Pak? Bawa Panjang-panjang kau begini bang. Biasanya permasalahannya apa sih Pak? Kalau di sini Pak kurang tahu saya. Masalahnya tahunya anak-anak di sini dari sono sama dari sini. 7 pemuda peserta balap liar di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta diamankan polisi. Mereka mengaku menggelar aksi balap liar untuk membuat konten di media sosial. Para pengendara sepeda motor yang diduga usai balap liar ini kabur kocar-kacir saat dikejar tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta. Seorang pemotor terjatuh di Jalan TB Simatupang setelah mencoba meloloskan diri dari kejaran petugas. Dalam patroli ini, sebanyak 8 motor dan 7 pemuda turut diamankan. Menurut kesaksian para pemuda, mereka balap liar untuk membuat konten di media sosial. Ada yang dari Depok, Bekasi, terus sekitar Jakarta Selatan juga. Untuk sanksinya, Bang, selanjutnya gimana? Ya, untuk tindak lanjut yang kami ambil, kita serahkan ke Polsek Cilandak. Ketujuh pemuda dan kendaraan dibawa ke Polsek Cilandak untuk didata dan dimintai keterangan. Sesosok mayat pria tanpa busana dalam karung ditemukan warga di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban diduga dibunuh karena ditemukan luka dan alat pemberat di dalam karung. Penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas dalam karung terapung di danau bekas galian pasir ini gegerkan warga Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Mayat korban ditemukan warga terapung tanpa busana dan sebagian tubuh korban terbungkus karung. Petugas dari Polres Tangerang Selatan yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan luka-luka di tubuh korban dan alat pemberat di dalam karung yang diduga untuk menenggelamkan serta sejumlah tali untuk mengikat jasad korban. Penganiayaan sadis. Ikatan itu dari sini, tali simpulnya langsung ke sini ke kaki sini. Tembus plastik ya? Tali pemberat. Tali plastik, tali kayak tali sepatu, terus ini lagi apa? Karet Bang. Sabuk. Izin, barusan kita tadi temukan mayat di Danau Gawir. Jadi tanpa identitas dan tanpa busana di dalam karung. Dan memang kita akan indikasikan bahwa ini adalah mungkin hasil merupakan kejahatan. Karena dari lihat motifnya kita temukan bahwa di dalam karung tidak berpakaian dan ini berjenis laki-laki. Dan ada beberapa ikatan dan pemberat di dalam karung. Pihak kepolisian berharap bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melaporkan ke kantor polisi. Kasus penemuan mayat ini tengah dalam penyelidikan Polres Tangerang Selatan. Seorang ibu yang baru melahirkan di Lumajang, Jawa Timur harus ditandu menyeberangi jalur lahar Semeru menuju ke rumah sakit lantaran jembatan yang rusak akibat diterjang banjir lahar. Puluhan warga menggotong seorang ibu bernama Rizka yang baru melahirkan untuk dibawa ke rumah sakit dengan menyeberangi jalur aliran lahar Gunung Semeru di Dusun Sumber Langsep, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur.
Pasien terpaksa ditandu karena mobil ambulan tidak dapat menyeberang akibat jembatan rusak diterjang banjir lahar Gunung Semeru. Rizka harus dilarikan ke rumah sakit karena pasca melahirkan mengalami pendarahan. Sesampainya di seberang, Rizka langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk mendapatkan perawatan medis. Dari sini naik mobil, tiba di jembatan itu dipandu sama orang banyak. Terus langsung dijemput oleh mobil dari sana, mobil adik saya. Itu. Terus dari Candipuro sama dinaikkan ambulan. Memang kalau mobil nggak bisa nyebrang? Nggak bisa, karena kan airnya ya meskipun kecil kan itu pasirnya itu masuk bannya itu loh, Mas. Ratusan warga Dusun Sumber Langsep berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan Cugosari yang rusak agar mobilitas warga dapat kembali normal. Polda Sulawesi Selatan menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus tenggelamnya kapal motor ladang Pertiwi. 2 orang tersangka yakni nakoda dan pemilik kapal. Status tersangka ditetapkan setelah penyidik melakukan gelar perkara dalam kasus tenggelamnya KM Ladang Pertiwi. Sampai saat ini 19 orang belum ditemukan. Keluarga korban mendatangi posko pencarian di Pelabuhan Pautere, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, 325 petugas haji Indonesia berangkat ke Tanah Suci. Sebelum berangkat, petugas harus mengikuti berbagai rangkaian bimbingan teknis, termasuk tes PCR sebagai protokol kesehatan. Berikut laporan Ahmad Sudraji dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Ya, pemirsa, ada sekitar 800 petugas haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebelum berangkat dan bertugas, petugas terlebih dahulu mendapat pembekalan di Asrama Haji Pondok Gede. Untuk kelompok kerja Madinah dan juga bandara berangkat pada awal Juni ini, dan di Asrama Haji ini mereka mendapat pembekalan dan juga sejumlah rangkaian mulai dari swab PCR, kelengkapan berkas hingga administrasi, dan nantinya akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Penantian panjang penyelenggaraan ibadah haji akhirnya terlaksana setelah 2 tahun tertunda. Ratusan petugas yang telah digembleng di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta siap melayani jemaah. Petugas haji daerah kerja Madinah dan bandara berangkat Rabu siang. Rangkaian pertama usai bimbingan teknis adalah tes PCR, kemudian petugas akan mendapat gelang identitas yang harus digunakan selama di Tanah Suci. Ya, setelah melakukan swab PCR dan juga registrasi, langkah selanjutnya bagi petugas adalah mendapatkan gelang. Gelang ini isinya informasi berupa nama, nomor paspor. Sedangkan bagi nanti jemaah calon haji, isinya adalah nama, nomor koper dan juga nomor paspor. Setelah ini, saatnya menimbang koper. Langkah berikutnya adalah penimbangan koper. Bagi petugas maupun jemaah, berat maksimal koper bagasi maksimal 25 kg. Barang yang dilarang masuk kabin antara lain cairan berlebih maupun yang membahayakan penerbangan. Dan total berat maksimal untuk kapasitas koper yang akan taruh di bagasi itu maksimal sekitar 25 kg. Jadi bagi Anda jemaah calon haji, baiknya berbijak-bijaklah dalam membawa barang untuk ke Tanah Suci nanti. Di tengah waktu yang singkat, Kemenak menaruh harapan besar penyelenggaraan haji berjalan lancar. Tentu saja tidak mudah ya, tapi alhamdulillah ada juga kita mengundang petugas yang berpengalaman, kemudian mereka bisa juga memetakan situasi. Kita gabung dengan petugas yang baru, jadi mudah-mudahan nanti isu kesehatan tetap terjaga, kontrol di sana, kemudian juga bagaimana menerapkan proses. Petugas haji daerah kerja bandara dan Madinah akan bertugas selama 76 hari ke depan. Nantinya petugas daerah kerja Madinah lah yang melayani jemaah calon haji gelombang pertama di Tanah Suci. Dalam kunjungan kerjanya ke Ende, Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi belusukan ke rumah warga membagikan sembako dan uang tunai. Informasi lengkapnya untuk Anda saat lagi.